Selamat siang Ibu. Perkenalkan, nama saya Maria Clarita Barlayeri. Saya Fakultas Kesehatan Prodi Keperawatan. Saya dari kelas F dengan nomor NPM 12 11 42 01 19 0158. Di sini saya akan menjelaskan mengenai aspek tentang penyakit jantung koroner. Selamat menyaksikan. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan dari tahap pengkajian. Dalam pengkajian yang dilakukan dalam tahapannya meliputi yang pertama biodata, di mana kita harus mengambil identitas klien, yaitu nama, umur, jenis kelamin, agama, pendidikan terakhir, tanggal masuk rumah sakit, tanggal pengkajian, nomor rekam medik, diagnosa medis, pekerjaan, dan juga alamat. Selanjutnya identitas penanggung jawab, yaitu nama, umur, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, alamat, serta hubungan dengan klien. Setelah itu riwayat kesehatan. Riwayat kesehatan sekarang, yaitu keluhan utama. Keluhan utama yang sering muncul pada pasien penyakit jantung koroner adalah nyeri dada, sesak napas, pusing, kelelahan, jantung berdebar-debar. Selanjutnya, riwayat keluhan utama, yang mana menggunakan PQRST. P. Pada penderita penyakit jantung koroner, biasanya disebabkan oleh kelebihan beraktivitas. Q. Pada penderita penyakit jantung koroner, keluhan yang dirasakan nyeri terus-menerus. R. Pada penderita penyakit jantung koroner, nyeri biasanya dirasakan pada daerah dada. Setelah itu S. Pada penderita penyakit jantung koroner, skala nyeri dirasakan. Yang terakhir T. Keluhan dirasakan saat melakukan aktivitas. Setelah itu kita harus melakukan tindakan riwayat kesehatan dahulu. Apakah klien pernah menderita penyakit yang sama atau perlu dikaji apakah klien pernah mengalami penyakit yang berat atau suatu penyakit tertentu yang memungkinkan agar akan berpengaruh pada kesehatan sekarang. Setelah itu riwayat kesehatan keluarga. Dikaji dengan menggunakan genogram, adakah anggota keluarga yang mempunyai penyakit serupa dengan klien atau penyakit keturunan seperti hipertensi dan juga DM. Setelah itu pemeriksaan fisik. Dilakukan secara head-to-toe dan persistem yang meliputi A. Keadaan umum. Biasanya klien dengan penyakit jantung koroner akan datang dengan keadaan umum yang buruk, misalnya dengan tampak sakit berat. B. Kesadaran. Yang pertama, kompos medis. Sadar sepenuhnya, bisa menjawab semua pertanyaan tentang keadaan sekelilingnya. Setelah itu, apatis, di mana keadaan kesadaran yang segan untuk berhubungan dengan kehidupan sekitarnya, sikapnya acuh tak acuh. Setelah itu, somnolen, di mana keadaan kesadaran yang mau tidur saja dapat dibangunkan dengan rangsangan nyeri. Kemudian delirium, di mana keadaan kacau motorik seperti memberontak dan tidak sadar terhadap orang lain, tempat, dan waktu. Kemudian sopor, di mana keadaan kesadaran yang menyerupai koma. Setelah itu koma, di mana keadaan kesadaran yang hilang dan tidak dapat dibangunkan dengan rangsangan apapun. Setelah itu pemeriksaan tanda-tanda vital. Sebelum melakukan tindakan lain, yang perlu diperhatikan adalah tanda-tanda vital, karena sangat berhubungan dengan fungsi kehidupan yang berkaitan dengan masalah yang terjadi. Tanda-tanda vital terdiri atas 4 pemeriksaan, yaitu pemeriksaan tekanan darah, pemeriksaan denyut nadi, pemeriksaan suhu, dan juga pemeriksaan respirasi. Setelah itu pemeriksaan persistem.
Yang pertama, sistem pernapasan. Biasanya pada klien dengan penyakit jantung koroner didapatkan pernapasan tidak teratur, pernapasan sulit, frekuensi napas meningkat, serta pada saat auskultasi didapatkan suara paru ronci atau wheezing. Kemudian yang kedua, sistem kardiovaskuler. Pada klien dengan penyakit jantung koroner, dalam pemeriksaan didapatkan bunyi jantung yang bisa normal, S3, S4, murmur, pulsasi arteri, sinusis perifer, dan palpitasi. Kemudian yang ketiga, sistem pencernaan. Pada klien dengan penyakit jantung koroner, biasanya didapatkan bising usus yang normal. Yang keempat, sistem muskuloskeletal. Pada penderita penyakit jantung koroner akan ditemukan kelemahan umum dan penurunan toleransi terhadap aktivitas. Yang kelima, sistem integumen, di mana kita harus mengkaji keadaan kulit, rambut, dan kuku. Setelah itu, sistem indera. Yang pertama, mata. Dikaji mulai dari adanya nyeri tekan atau tidak, adanya konjungtiva anemis atau tidak, sklera icterus atau tidak, kelopak mata cekung atau tidak. Kemudian yang kedua, telinga. Dikaji mulai dari kebersihan telinga, simetris atau tidak, adanya nyeri tekan atau tidak, dilakukan tes pendengaran. Kemudian yang ketiga, hidung. Dikaji apakah ada pernapasan kaping, deviasi septum, kepatenan hidung. Jika nares posterior membesar menunjukkan adanya distres pernapasan. Kemudian yang keempat, mulut, di mana dikaji mulai dari kebersihan mulut, sianosis atau tidak, bibir pecah-pecah atau tidak. Setelah itu, sistem saraf. Pada klien dengan penyakit jantung koroner mengalami pusing, kadang mengalami sinkop. Yang kedelapan, sistem perkemihan. Kaji ada tidaknya pembengkakan dan nyeri pada daerah pinggang, observasi dan palpasi pada daerah abdomen bawah untuk mengetahui adanya retensi urin, dan kaji tentang keadaan alat-alat genitourinary bagian luar mengenai bentuknya, ada tidaknya nyeri tekan dan benjolan, serta bagaimana pengeluaran urinnya, lancar atau ada nyeri sewaktu misi, serta bagaimana warna urinnya. Yang kesembilan, sistem reproduksi. Pada pasien dengan penyakit jantung koroner ditemukan adanya penurunan libido akibat intoleransi. Kemudian yang ke-10, sistem imun. Dikaji adanya nyeri tekan atau tidak, adanya odema atau tidak pada kelenjar getah bening, ada riwayat alergi atau tidak. Setelah itu, pola aktivitas sehari-hari. Yang pertama, nutrisi. Pada penderita penyakit jantung koroner mengalami masalah dalam memenuhi kebutuhan nutrisi karena kurangnya nafsu makan dan kehilangan sensasi kecap. Yang kedua, eliminasi, BAB dan BAK. Pada klien dengan penyakit jantung koroner akan terjadi penurunan eliminasi BAK dan BAB akibat dari menurunnya intake nutrisi. Ketiga, istirahat dan tidur. Istirahat tidur terganggu akibat adanya nyeri. Kemudian yang keempat, personal hygiene. Biasanya mengalami gangguan pemenuhan ADL akibat adanya nyeri dada. Kemudian data psikologis. Menurut Nursalam 2008, data psikologis mencakup A. Status emosi. Klien menjadi irritabel atau emosi yang labil terjadi secara tiba-tiba. Klien menjadi mudah tersinggung. Kemudian B. Konsep diri. Mencakup body image, ideal, harga diri, peran. Selanjutnya data sosial. Perlu dikaji tentang tidak tanggapnya aktivitas di sekitarnya
baik ketika di rumah atau di rumah sakit. Klien biasanya menjadi tidak peduli dan lebih banyak diam akan lingkungan sekitarnya. Setelah itu data spiritual. Perlu dikaji, yaitu bagaimana pelaksanaan ibadah selama sakit. Setelah itu data penunjang. ECG menunjukkan adanya ST elevasi yang merupakan tanda dari iskemi, gelombang T inversi atau hilang yang merupakan tanda dari injuri, dan gelombang Q yang mencerminkan adanya nekrosis. Setelah itu ada enzim dan isoenzim pada jantung, elektrolit, whole blood count, analisa gas darah, kolesterol atau triglyceride, kemudian chest X-ray, ekokardiogram, dan exercise stress test. Setelah itu pengelompokan data. Pengelompokan data adalah mengelompokkan data klien atau keadaan tertentu di mana klien mengalami permasalahan kesehatan atau keperawatan berdasarkan kriteria permasalahannya. Adapun data-data yang muncul diklasifikasikan dalam data subjektif dan objektif. Setelah itu analisa data. Analisa data terdiri dari yang pertama problem, yaitu suatu masalah yang muncul dalam keperawatan. Yang kedua etiologi, yaitu penyebab dari timbulnya suatu masalah keperawatan. Ketiga simptom, yaitu gejala yang menyebabkan timbulnya suatu masalah. Setelah itu kita masuk pada diagnosa keperawatan. Diagnosa keperawatan yang dapat muncul pada klien dengan penyakit jantung koroner, yaitu gangguan rasa nyeri berhubungan dengan iskemia jaringan jantung atau sumbatan pada arteri koronaria. Yang kedua, intoleransi aktivitas berhubungan dengan ketidakseimbangan antara suplai dan kebutuhan oksigen, adanya jaringan antara yang nekrotik dan iskemia pada miokard. Ketiga, ansietas berhubungan dengan krisis situasi, ancaman terhadap konsep diri, ancaman terhadap perubahan status kesehatan. Yang keempat, risiko terjadinya penurunan kardiak output berhubungan dengan perubahan dalam rate irama, konduksi jantung, menurunnya preload, atau peningkatan SVR miokardial infarkt. Risiko terjadinya penurunan perfusi jaringan berhubungan dengan penurunan tekanan darah, hipovolemia. Kemudian, kurangnya pengetahuan berhubungan dengan kurang informasi tentang implikasi penyakit jantung dan status kesehatan yang akan datang. Setelah itu kita masuk pada tahap intervensi. A. Gangguan rasa nyaman nyeri berhubungan dengan iskemia jaringan jantung atau sumbatan pada arteri koronaria. Tujuannya, setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3x24 jam, klien diharapkan mampu menunjukkan adanya penurunan rasa nyeri dada, menunjukkan adanya penurunan tekanan dan cara berelaksasi. Kriteria nyeri dada hilang. Intervensi. 1. Monitor dan kaji karakteristik dan lokasi nyeri. Rasional, variasi penampilan dan perilaku pasien karena nyeri terjadi sebagai temuan pengkajian. Yang kedua, monitor tanda-tanda vital, tekanan darah, nadi, dan respirasi. Rasional, mengetahui respon klien terhadap nyeri yang dirasakan klien. Yang ketiga, anjurkan pada pasien agar segera melaporkan bila terjadi nyeri dada. Rasional, membantu mengatasi nyeri semaksimal mungkin. Kemudian intoleransi aktivitas berhubungan dengan ketidakseimbangan antara suplai dan kebutuhan oksigen, adanya jaringan yang nekrotik dan iskemia pada miokard. Tujuan, setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3-24 jam, klien menunjukkan peningkatan kemampuan dalam melakukan aktivitas, tidak adanya angina. Kriteria, mendemonstrasikan peningkatan toleransi aktivitas yang bisa diukur. Intervensi. Catat irama jantung, tekanan darah dan nadi sebelum, selama, dan sesudah melakukan aktivitas. Rasional. Kecenderungan menentukan respon pasien terhadap aktivitas yang dapat mengindikasikan
penurunan oksigen, miokardia yang memerlukan penurunan tingkat aktivitas. Setelah itu kita masuk pada implementasi. Implementasi adalah pengelolaan yang berwujudan dari perencana keperawatan meliputi tindakan-tindakan yang telah direncanakan, melaksanakan anjuran-anjuran dokter yang menjalankan ketentuan rumah sakit. Catatan yang dibuat dalam implementasi merupakan tindakan keperawatan yang telah direncanakan sebelumnya. Kemudian yang terakhir, evaluasi. Evaluasi adalah tahapan akhir dari proses keperawatan. Evaluasi menyediakan nilai informasi mengenai pengaruh intervensi yang telah direncanakan dan merupakan perbandingan dari hasil yang diamati dengan kriteria hasil yang telah dibuat pada tahap perencanaan. Adapun yang dievaluasi adalah A. Apakah nyeri teratasi? B. Apakah intoleransi aktivitas teratasi? Apakah ansietas teratasi? Apakah perubahan curah jantung teratasi? Apakah perubahan perfusi jaringan teratasi? Dan yang terakhir, apakah kurang pengetahuan teratasi? Demikianlah penjelasan saya mengenai ASCEP tentang penyakit jantung koroner. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.